update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Mempunyai besti yang lahir dari rahim sendiri memang jadi hal yang paling menyenangkan bagi setiap ibu di penjuru manapun. Apalagi zaman sekarang, para mama termasuk para mama-mama muda dari kalangan selebriti menginginkan sang anak sama seperti dirinya. Bahkan untuk urusan hobi sekalipun. Ya, para mama-mama muda berikut ini benar-benar sangat mendukung apapun bakat yang dikembangkan sang anak terutama di dunia seni. Memiliki anak perempuan, tentu Usi menginginkan sang anak juga sama seperti dirinya, yakni menjadi seorang penyanyi. Every night I lie in bed. Tak ayal ketika Elea masih duduk di bangku sekolah dasar, Usi sudah mengajaknya tampil bersama dalam mengcover sebuah lagu. Away. I think of what the world could be. Selain menggeber Elea di dunia tarik suara, Usi juga sangat mensupport putrinya itu dalam bakat seni bermain alat musik seperti piano. Sebagai seorang ibu, Usi sampai rela mendampingi sang anak ketika perform di atas panggung, agar Elea tak nervous saat tampil di depan banyak orang. Tak hanya Usi Sulistiawati yang selalu setia mendampingi sang anak ketika akan perform di atas panggung, hal ini juga dilakukan oleh pedangdut Ayu Ting Ting saat anak sematawayangnya Bilkis Humaira Razak tampil untuk konser bermain alat musik piano di depan banyak orang. Melihat progresnya tuh udah oke juga sih, maksudnya berarti nih anak ada rasa senang dan punya bakat juga untuk main musik. Seneng lah, karena dulu cita-cita saya pengen bisa main piano, cuma karena nggak kesampaian, jadi sekarang saya turunin ke anak. Lahir dari rahim seorang diva tanah air, Amora Lemos juga ternyata mewarisi bakat yang dimiliki sang ibunda tercintanya Krisdayanti. Bahkan sedari Amora kecil, dirinya sudah benar-benar dilatih menjadi seorang penyanyi. Bahkan kemanapun Kade manggung, Amora pasti selalu ikut bersamanya dan melihat perform luar biasa yang ditunjukkan sang ibunda tercintanya itu. Wajar jika sekarang ini Amora sudah sangat piawai dalam bernyanyi. If I can make it there, I'll make it. Anywhere is up to you. Tak hanya bakat menyanyi yang ditonjolkan Amora sedari kecil, ternyata bakat dalam memainkan alat musik piano juga sedang digaungkan oleh putri sulung Krisdayanti dan Raul Lemos tersebut. Dan lagi-lagi, hal ini juga sangat disupport penuh oleh Kade. Sampai-sampai ketika sang anak sedang latihan, kemudian listrik di rumahnya mati. Kade secara sigap memegang kipas angin, agar Amora tak kepanasan saat berlatih. Dia punya disiplin habits yang bagus, jadi selalu tiap pagi minta vocalizing bareng. Itu juga terjadi ketika dia harus latihan piano setiap saat, itu juga dia disiplin habitsnya itu muncul. Tak hanya Amora, Arsy Hermansyah putri sulung Anang Hermansyah dan Ashanti juga sama-sama mewarisi bakat menyanyi yang turun dari kedua orang tuanya. Bahkan tak main-main, Arsy juga pernah memboyong beragam penghargaan ketika mengikuti lomba menyanyi di Amerika Serikat. Tentu hal itu juga tak lepas dari dorongan sang ibunda tercintanya Ashanti. No matter how hard to reach. Perbedaan perjuanganku sama Arsy zaman dulu maupun sama bundanya, bahwa Arsy sudah mulai lebih jauh lah dalam meniti karir. gitu. Dan menurut aku ya, aku sebagai orang tua sama bunda pasti akan tetap bagaimana keinginan dia bisa disampaikan. Layar merah tanggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresikan Jomblo happy memang pilihan hati, bukan. Cynthia Mariska, Gisela Anastasia, dan Prilly Latukonsina, 3 artis perempuan yang sama-sama cantik, sama-sama hobi olahraga ekstrim, dan sama-sama jomblo. Setelah motoran bareng komunitas, Cynthia Mariska juga lagi hobi diving, alias menyelam di laut. Gasin bawah laut!
Daripada nggak ada cowok yang menyelami hatinya, Cynthia Mariska lebih baik menyelami lautan yang menyenangkan dan menenangkan hati. Pokoknya bikin good mood dan melupakan sejenak soal status jomblonya. Cynthia Mariska boleh jadi pemain baru dalam hal selam menyelami hati. Menyelami lautan alias diving. Aktris Prilly Latuconsina lebih senior menjomblo. Menyelam atau diving? Prilly sudah diving ke berbagai spot diving di Indonesia. Mulai dari Ternate, Maluku Utara, Nusa Penida, Bali, hingga Banda Neira di Maluku Tengah. Bahkan saat diving di Banda Neira, Prilly sampai menangis bahagia karena kedatangannya disambut segerombolan lumba-lumba. Pas selesai diving disambut sama lumba-lumba sebanyak itu gitu, padahal itu bukan spot lumba-lumba, jadi kaget banget makanya sampai nangis gitu. Jadi aku menganggapnya itu kayak surprise dari alam ya. Meski sudah sering diving dan punya license advance diving, Prilly ternyata pernah punya pengalaman tidak mengenakan saat diving di Nusa Penida, Bali. Pengalamannya tidak terlalu baik di Nusa Penida karena itu aku masih jet lag dari Kanada. Emang akunya nekat gitu, malah diving dan aku tidak tanya di sana lautnya seperti apa. Ternyata di sana airnya dingin, jadi aku sempat kedinginan di bawah, terus harus buru-buru dinaikin ke atas sampai kapal ya sakit ya, muntah-muntah dan segala macam. Kalau Prilly Latuconsina nggak pernah bisa lihat laut dan pengennya nyelam aja, sama halnya dengan si jomblo. Si janda anak satu Giselle Anastasia telah gagal membina rumah tangga dengan Gading Martin dan putus cinta berkali-kali sama cowok yang berbeda. Giselle kini lebih pilih berolahraga. Banyak ragam olahraga digeluti Giselle, mulai dari lari, pilates, pound fit, yoga, sampai diving. Emang boleh ya seolahraga itu? Lari? Hayo. Senam-senaman? Let's go. Diving? Come on. Itu sih bukan olahraga kali ya, tapi lebih ke olah hati. Berusaha melupakan sejenak status jomblo. Status janda. Supaya nggak ditanyain mulu kapan nikah lagi. Sebenarnya nggak ada yang paling mas, karena semuanya ada bagiannya masing-masing, tergantung cocok-cocokan. Hatinya sukanya di mana, nyambutnya di mana. Kadang-kadang temen-temennya pada ngapain tuh juga ngaruh. Mau apa, mana aja yang penting kita nyaman. Aku sebagai salah satu yang cinta banget sama laut, langsung jatuh cinta dari pertama kali.